Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fardil Adras. Baik, sebelum masuk ke materi, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya, selawat beserta salam kita hadiahkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul besar dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun secara tulis. Oleh karena itu, kita memerlukan rujukan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dari berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat ini. Di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, terutama dalam bahasa tulis, terdapat 4 unsur atau 4 bab yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Bab yang pertama yaitu pemakaian huruf. Bab yang kedua penulisan kata. Bab yang ketiga pemakaian tanda baca, dan bab yang keempat atau yang terakhir yaitu penulisan unsur serapan. Baik, masuk kita pada bab yang pertama yaitu penggunaan huruf. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu huruf. Huruf adalah suatu grafem atau suatu lambang dari suatu sistem tulisan, ataupun huruf itu adalah lambang dari bunyi. Contohnya 26 huruf dalam alfabet Latin modern atau 47 huruf dalam hiragana. Dalam satu huruf terkandung satu fonem atau lebih, dan fonem tersebut membentuk suatu bunyi dari bahasa yang dituturkan. Jadi, di dalam pemakaian huruf ini tercangkup di dalamnya huruf abjad, yang mana huruf abjad dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, mulai dari A, B, C, D hingga huruf Z. Huruf abjad tersebut dibedakan menjadi 2. Yang pertama huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf, yaitu huruf A, huruf E, huruf I, huruf U, dan huruf O. Sedangkan huruf konsonan itu terdiri dari selain 5 huruf vokal tersebut, yang mana jumlahnya ada 21, mulai dari B sampai Z. Selanjutnya huruf diftong. Huruf diftong adalah 2 vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong, yaitu vokal AI, AU, EI, dan OI. Selain gabungan huruf vokal juga terdapat gabungan huruf konsonan, yang mana yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contoh pemakaiannya dalam kata yaitu khusus, ngarai, nyata, dan syarat. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital disebut juga sebagai huruf besar. Nah, pertanyaannya, kapan sih huruf kapital itu digunakan? Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jadi, setiap kita akan memulai awal kalimat, huruf pertamanya itu kita tulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama pada nama orang, termasuk julukan. Namun, huruf kapital tidak digunakan untuk huruf pertama nama orang yang merupakan jenis satuan atau ukuran. Contohnya seperti ikan mujair dan 5 amper. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung, pada nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan,
pada nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan dan gelar akademik, pada nama jabatan, pangkat, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital juga digunakan pada nama bangsa, nama suku bangsa, dan bahasa. Namun, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan tidak ditulis dengan awal kapital. Contohnya seperti bangsa Indonesia, suku Dani, dan bahasa Bali. Maka seperti contoh tersebut tidak dituliskan huruf awalnya dengan huruf kapital. Dan huruf kapital digunakan pada nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya, pada peristiwa sejarah, dan pada nama geografi. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam lisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Dan juga huruf miring dipakai untuk menuliskan kata ataupun angka dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu, yang terakhir dari pemakaian huruf yaitu adalah huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai juga untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya, pada penulisan latar belakang, masalah, dan tujuan. Selanjutnya, masuk kita kepada bab yang kedua, yaitu penulisan kata. Kata adalah unsur terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Kata terdiri dari sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari kata, selanjutnya kita akan membahas tentang kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya seperti yang telah saya perlihatkan pada layar. Selanjutnya, kata berimbuhan. Kata berimbuhan terdiri dari awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Lalu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya seperti anak-anak, buku-buku, hati-hati, dan lain sebagainya. Berikutnya gabungan kata. Adapun beberapa aturan dalam gabungan kata yaitu gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis secara terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan dan akhiran. Lalu, gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Dan gabungan kata yang sudah padu ditulis juga serangkai. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Jika huruf diftong maka tidak dipenggal. Dan jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, di antara dua huruf vokal pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Oke, selanjutnya kata depan atau disebut juga dengan preposisi. Jenis kata ini biasanya diletakkan di depan atau sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lain memiliki hubungan makna. Kata depan memiliki beragam fungsi yang berhubungan dengan makna dari kata yang mengikutinya. Jenis kata depan ada tiga. Yang pertama kata dasar, yaitu dari, di, dengan, ke, oleh, dan sebagainya. Yang kedua kata berafiks, yaitu beserta, menuju, sekitar, selama, seluruh, dan sebagainya. Dan yang ketiga preposisi gabungan, yaitu kepada, daripada, oleh karena itu, antara, dengan, sejak, sampai, dan lain sebagainya.
Selanjutnya partikel. Apa itu kata partikel? Kata partikel juga disebut kata tugas. Beberapa kata yang termasuk kata partikel yaitu lah, kah, tah, pun, dan per. Partikel lah biasanya digunakan untuk memperhalus kata perintah, mempertegas kalimat pernyataan, dan mempertegas kata ganti. Dan penulisan partikel kah sering digunakan untuk kalimat tanya agar lebih baku, halus, atau tegas. Dan selanjutnya partikel tah. Partikel tah biasanya digunakan untuk pertanyaan pada diri sendiri dan tidak membutuhkan jawaban. Nah, partikel ini sudah jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari, namun bisa ditemukan dalam sastra lama. Selanjutnya partikel pun. Partikel pun biasanya digunakan untuk menegaskan makna kata yang dirinya, memberikan makna yang berlawanan, atau menunjukkan sesuatu yang sedang dimulai. Dan yang terakhir yaitu partikel per. Partikel per berarti demi, tiap, atau mulai. Penulisan partikel per yang tepat adalah dipisah dari kata yang mengikutinya. Contoh penulisan partikel per yaitu satu persatu bunga mulai bermekaran di taman itu. Oke, yang selanjutnya yaitu singkatan dan akronim. Singkatan adalah pendekatan kata dengan cara menggabungkan satu atau lebih huruf pada awal kata yang kemudian digabungkan dari beberapa kata. Singkatan dibaca berdasarkan bunyi asli hurufnya. Dan akronim adalah gabungan huruf awal atau suku kata awal dari beberapa kata yang kemudian diperlakukan sebagai kata, atau dengan kata lain, akronim dapat dibaca langsung. Lalu yang berikutnya adalah angka dan bilangan. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Dan bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau dengan kata saja, baik itu dengan bilangan utuh maupun dengan bilangan pecahan. Selanjutnya kata ganti ku di awal, kata ganti kau di awal, kata ganti ku di ujung atau di akhir, kata ganti mu di akhir, dan kata gantinya di akhir. Kata ganti ku di awal dan kau di awal ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau kata setelahnya. Sedangkan kata ganti ku di akhir, mu di akhir, dan nya di akhir ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya atau kata sebelumnya. Nah, khusus untuk kata ganti ini dapat diberi tanda hubung jika penulisannya digabung dengan singkatan atau yang diawali huruf kapital. Dan terakhir yang perlu kita perhatikan dalam penulisan kata adalah kata sandang, itu kata sandang si dan kata sandang sang. Kata sandang merupakan sejenis kata yang berfungsi sebagai penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak bisa berdiri sendiri, sehingga kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti dari kata sandang tersebut bergabung dengan kata yang berada setelahnya. Kaidah penulisan kata si dan sang adalah kata si dan sang selalu diawali dengan huruf kecil kecuali di awal kalimat. Kata sang dan kata setelahnya diawali huruf kapital. Untuk nama Tuhan, selain nama Tuhan menggunakan huruf kecil. Kata biasa, misalnya seperti pengirim atau kakak. Setelah kata si atau sang diawali huruf kecil, misalnya si pengirim, si penjual, si cantik, dan lain sebagainya. Kemudian kata julukan, misalnya buta atau kancil. Setelah kata si atau sang diawali huruf kapital, termasuk nama orang. Masuk kita kepada bab yang ketiga, yaitu penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang gak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Yang pertama yaitu tanda titik. Fungsi tanda titik yaitu sebagai penanda pada akhir kalimat, bukan kalimat seruan atau kalimat tanya. Kemudian tanda koma. Tanda koma berperan dalam bentuk sebuah kalimat perbandingan. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. Kata koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimatnya. Kemudian juga ada tanda titik koma yang dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam satu kalimat majemuk sebagai kata penghubung.
Lalu tanda titik 2 yang dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti jaringan, dan juga dipakai sebagai sebuah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Ada tanda hubung, yaitu tanda garis untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pergantian baris, memisahkan bentuk ulang atau menggabungkan unsur bentuk jamak. Tanda pisah yaitu tanda yang dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda tanya, namanya saja sudah tanda tanya, sudah pasti fungsi pertama bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Tanda baca seru, yaitu yang pertama untuk kalimat perintah, yang kedua untuk menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Dan juga ada beberapa tanda lagi seperti tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof yang memiliki berbagai aturan dan kegunaannya. Dan yang terakhir atau bab yang keempat dari panduan ejaan bahasa Indonesia adalah penulisan unsur serapan. Kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Dapat dikatakan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa, khususnya pada bahasa Indonesia. Contoh kata serapan itu adalah apotik. Apotik berasal dari bahasa Belanda, kemudian diserap oleh bahasa Indonesia sehingga resmi menjadi bahasa Indonesia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.